Sudah selesai? Bukankah semua ini seharusnya baru saja dimulai? Sayang, sudah pulang? Cepat cuci tangan dan makan. Aku sudah tanda tangan, sekarang giliranmu. Yu Xiao, kamu masih marah ya? Kemarin kan kita sudah sepakat. Yeming, menurutmu ini cuma soal marah? Coba pikir baik-baik, selain bisa masak beberapa hidangan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Selama beberapa tahun ini, pernahkah kamu cari uang? Ini satu-satunya hadiah yang kamu berikan padaku. Ternyata cuma barang murahan 9,9. Aku sudah muak. Sudah ditandatangani, ambil. Tanda tangan ya tanda tangan, cerai ya cerai, kalau bukan karena anak perempuan. Aku bisa tahan kamu sampai sekarang? Kamu berani cari laki-laki lain di luar? Kasih aku tanduk hijau, apa aku tidak berani cerai? Sekarang, segera, pergi dari rumahku. Yeming, tunggu saja. Tunggu. Biarkan aku bertemu Keke lagi, aku ayahnya. Tidak perlu, dia akan punya ayah yang lebih baik. Ningya, belum selesai? Jangan buru-buru, Kak. Koordinat terkunci. Ledakan besar sampai di depan pintu. Ini senapan runduk? Ketemu kamu. Ini semua ulahmu, ya? Zombie-zombie itu jelas-jelas kamu yang bunuh. Kok bisa jadi aku? Masih pura-pura. Seluruh transaksi ini adalah konspirasi. Kamu sengaja datang kosong tangan, lalu menarik gerombolan Ghoul. Jelas-jelas mau bunuh orang lewat tangan orang lain, biar kita semua mati di sini. Salah paham. Ini pasti salah paham. Aku tadi cuma lagi masak makan malam. Makan malam? Apa? Mau racuni? Racun apa sih? Ini makan malam penuh cinta. Ada ikan asam manis Westlake, tumis bambu muda, tahu pedas mapo, daging goreng tepung. Diam. Aku tak ada waktu dengar omong kosongmu. Kesempatan terakhir. Barangnya di mana? 3. Kak, sudahlah. Aku rasa dia tidak seperti orang jahat. Halo, jangan takut. Kakakku cuma gampang tegang aja kok. Lihat, adikmu lebih pengertian. Cantik, kamu secantik ini, jangan selalu mau berantem. Kalau begitu, Kak, bisa kasih tahu kami. Gimana kamu bisa sampai sini? Kalau tidak, kami terpaksa memotong adikmu dan melemparkannya ke bunga matahari di bawah sebagai makan malam. Bunga matahari. Ini bunga matahari? Begini ceritanya. Aku baru saja diceraikan istriku. Dan sekejap mata, aku sudah ada di sini. Kamu berani main-main denganku? Kalung. Kalung yang membawaku ke sini. Kalung. Peringatan, sentuhan tak dikenal. Hati-hati, aktifkan pertahanan balik.
Kesempatan bagus, cepat kabur. Berdiri. Bocah sialan, hari ini aku pasti membunuhmu. Nama Hong Yeku akan kutulis terbalik. Wah, wangi. Kak, ini dari wajahmu. Sepertinya bisa dimakan. Ini makanan. Kak, ini adalah mie pedas. Biar kubuktikan dengan memakannya. Diam, diam, diam. Kali ini keluar, kami tidak berhasil menukar dengan suplemen nutrisi. Tidak hanya energi kami terkuras sia-sia. Persediaan kami sendiri juga hampir habis. Jika ini benar-benar makanan, kita tidak boleh menyanyiakan satupun sumber energi. Ini makanan dari dewakah? Lemak yang kental membungkus sensasi panas ini. Rasa yang mematikan rasa berloncatan di ujung lidah. Bercampur dengan rempah-rempah komposit misterius tertentu. Kak, kamu baik-baik saja? Ini adalah penghormatan tertinggi pada makanan. Sensasi panas yang luar biasa ini apa? Sangat mati rasa. Sangat pedas. Sangat enak. Hanya sebungkus mie pedas, reaksi mereka berlebihan sekali. Sepertinya aku dibawa kalung ke dunia yang luar biasa. Tahun 2145. Sebuah bencana besar melanda seluruh dunia. Penyebabnya adalah sesuatu yang pernah dibanggakan umat manusia. Stasiun energi pusat fusi nuklir terkendali lepas kendali. Sebuah energi perusak bernama erosi menyebar. Di hadapan bencana, orang-orang saling menyalahkan. Konspirator, pedagang curang, mengambil keuntungan dari situasi kacau. Sebuah kecelakaan biasa menjadi pemicu kehancuran peradaban. Energi erosi menyebar tanpa terkendali. Makhluk hidup mati atau bermutasi. Tatanan dan peradaban hancur total. Umat manusia memasuki zaman kegelapan. Lebih dari 100 tahun manusia berjuang untuk bertahan hidup hingga 20 tahun lalu. Baru kita perlahan menguasai teknologi untuk melawan erosi. Semuanya mulai membaik. Namaku Hong Ye. Ini adik perempuanku, Ningya. Tempat kita berada sekarang adalah tanah ganas. Tanah ganas tidak bisa kembali lagi, ya? Kakek, kenapa kamu ada di sini? Tuan Yeming. Saya bukan putri Tuan, Yekeke. Saya hanya sistem perangkat. Avatar virtual yang dihasilkan dengan referensi putri Tuan. Tentu saja, jika Tuan suka. Saya juga bisa berbicara dengan Tuan dalam wujud mantan istri Anda. Tidak perlu. Di sini, adalah tempat dialog yang dibangun sistem dalam ruang kesadaran Tuan. Waktu relatif diam terhadap dunia luar. Tubuh Tuan sendiri masih berada di dunia tanah ganas. Ada yang bisa saya bantu untuk Tuan? Oh iya, tadi saya tanya, apakah tidak bisa kembali lagi? Lalu kamu bawa saya ke sini. Karena kamu bisa membawaku ke sini. Pasti juga bisa mengantarku kembali, kan? Permintaan teleportasi Tuan ditolak. Energi tidak cukup. Sistem sedang menyerap energi bebas dari dunia saat ini. Diperkirakan setelah 30 hari 15 jam 32 menit. Pengisian daya dasar selesai. Oke, kabar baik. 30 hari lagi aku bisa pulang, kabar buruknya. Aku harus hidup di tempat sialan ini 30 hari. Gimana?
jika Tuan memerlukan. Saya bisa memberikan bantuan yang saya mampu. Saat ini, fungsi dasar sistem ini adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi pertahanan. Kedua, fungsi analisis. Dapat melakukan pemindaian data dan penelusuran basis data terhadap target biologis dan teknologi tertentu di tanah ganas. Ketiga, fungsi penyimpanan. Dapat menyimpan barang dengan total volume tidak melebihi 2 meter kubik. Mengingat manusia memiliki kebiasaan menyimpan kebutuhan hidup di tempat tinggal. Kami telah otomatis mengambil beberapa barang dari tempat tinggal Tuan untuk menjamin kelangsungan hidup dasar Tuan. Daftarnya sebagai berikut. Mie kering, mie instan, bihun, stik pedas, garam. Saus wijen, wajan datar, panci presto. Kompor listrik. Sumpit, piring. Bi, berhenti. Kamu yakin yang kamu sebut, kebutuhan, itu? Maksudnya begitu. Perkenalan selesai. Jika ada kebutuhan, silakan panggil saya. Saya pamit dulu. Tunggu sebentar, saya masih punya satu permintaan. Kedepannya, bisakah jangan panggil saya, Tuan? Bisakah pertimbangkan panggilan yang lebih akrab, misalnya Ayah? Ditolak. Anda bukan ayah saya. Saya akan tinggal di sini 30 hari. Harus ada yang melindungi kedua saudari ini. Kelihatannya cukup jago bertarung. Kamu menatap apa sih? Kalian berdua. Saya ingin dengan kalian membuat kesepakatan. Kesepakatan? Kamu satu, tidak bisa bertarung. Dua, tidak pintar. Bisa buat kesepakatan apa? Hal-hal sebelumnya semuanya salah paham. Sebenarnya kita tidak perlu saling berjaga-jaga seperti ini. Anggap saja bantu saya sedikit. Saya tidak suka pria yang berpakaian dan berperilaku aneh. Apalagi tidak suka pria yang asal-usulnya tidak jelas. Contohnya kamu. Masih rasa yang sama. Ini bukan masalah kritik pedas. Saya tidak akan bertransaksi dengan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Hotpot instan, 100 kali lebih enak dari keripik pedas. Adik kecil, saya masih punya banyak makanan enak yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan. Suplemen energi di tanah tandus, hampir semuanya sulit ditelan. Wah, harum sekali. Bagaimana? Saya punya kualifikasi untuk berbicara dengan kedua nona? Kamu anggap kami berdua saudari ini sebagai apa? Kami pasti tidak akan demi sesuap makanan. Sembarangan mengorbankan diri untuk orang lain. Bukan mengorbankan diri, tapi kerjasama. Jika kalian tertarik. Makanan enak ini ada sebanyak yang kalian mau. Selain dinikmati sendiri. Dibawa ke pasar juga bisa dijual dengan harga bagus loh. Saya punya prinsip sendiri. Saya tidak akan sembarangan bekerja sama. Kalau cuma kerja sama, ya, tidak apa-apa juga. Syaratnya, saya bisa pertimbangkan. Cuma sebentar saja. Sederhana kok. Saya ingin mempekerjakan kalian untuk melindungi saya sebulan. Dalam sebulan itu, kalian bisa menikmati makanan enak sepuasnya. Tidak, sama sekali tidak boleh. Kami masih punya tugas yang harus diselesaikan. Tidak boleh membawa beban seperti kamu. Kak, menurutku kakak itu mungkin bukan beban loh. Hihi. Makanan enak seperti ini. Kakak benar-benar akan terus memberikannya pada kami? Hehehe. Dan satu lagi, bolehkah kakak beritahu aku? Dari mana asalnya barang-barang ini? Adik kecil, terlalu banyak bertanya itu bukan kebiasaan baik, loh.
Setiap orang punya rahasia kecilnya sendiri, dan aku datang dari negeri yang misterius. Koki hebat tingkat emas yang tak terkalahkan di alam semesta. Sudahlah, kalau tidak mau bilang, ya sudah. Kak, kita bawa dia saja. Dia punya banyak barang bagus. Bisa membantu bukan hanya kita berdua. Lagi pula orang ini payah banget. Kalau dia tidak jujur, kita potong saja barangnya itu. Kasih cicipi ke bunga matahari raja. Ide bagus. Aku dengar, tahu. Baiklah, kalau begitu bawa kamu 1 bulan. Tapi ingat baik-baik, patuh pada perintah. Jangan jadi beban kami. Paham? Paham. Kalau begitu, boleh makan, kan? Kamu mau apa lagi? Adik kecil. Perhatikan sikapmu. Panggil aku bos. Pertama, sensasi lembut yang mulus, lalu gelombang kuah yang kaya rasa. Mereka dengan lembut membungkusku. Terakhir, rasa pedas yang nakal ini. Seperti bulu halus yang tak terhitung jumlahnya, menggelitik setiap sarafku. Rasa panas yang mendominasi ini, dan minyak merah yang harum ini. Bukan membakar lidahku. Ini sedang menempa jiwaku. Enak banget. Bagaimanapun juga, aku yang pegang kendali sekarang. Yeming, selain bisa masak beberapa hidangan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bertahun-tahun ini, pernahkah kamu menghasilkan uang? Barang dari rumah sudah tidak banyak lagi. Barang segini, jangan katakan 30 hari. 3 hari pun belum tentu bisa bertahan. Trauma membuat manusia menjadi sombong. Tidak. Mulai sekarang, hidup tanpa tujuan bukan lagi hidupku. Makanan dari eraku. Di sini semuanya adalah barang mewah kelas atas. Aku akan cari uang sebanyak-banyaknya. Mencapai puncak kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan merebut kembali anak perempuanku. Lihat, kan aku bilang apa? Daftar stok kategori makanan. 2 bungkus mie pedas. 3 bungkus mie instan. 8 bungkus biskuit selapis. 3 batang permen lollipop. Tidak mungkin. Adik, aku mau tanya, di sekitar sini ada tempat mana yang bisa menukar emas? Untuk apa kamu butuh sampah seperti itu? Sampah. Bagus sekali. Jangan tanya banyak-banyak, pokoknya aku butuh banyak emas. Bawa aku ke tempat yang bisa menukar emas, ini adalah upah tambahan untukmu. Hik, Kak, lebih baik kita pergi ke kota Lucy saja. Mungkin saja bisa ditukar di sana. tidak boleh. Kamu tahu nggak seberapa berbahayanya perjalanan ke kota Lucy? Kita harus melewati zona erosi. Tapi persediaan di camp sudah habis. Kita keluar kali ini tidak dapat apa-apa. Hanya pergi ke kota Lucy yang ada harapan. Barang-barang yang dia bawa ini bisa ditukar dengan persediaan untuk menyelamatkan kita semua. Tapi dia tidak bisa. Hei, cantik, bahaya ya bilang bahaya. Apa maksudnya tidak bisa? Kalau kamu mau bawa dia hidup-hidup ke kota Lucy, hanya ada satu cara yang bisa dipakai. Ya ampun, Penguat gen tingkat C. apa yang mau kamu lakukan? Jangan takut ya, bos. Kamu mau jadi lebih kuat nggak? Penguat gen tingkat C. Bisa memperkuat fungsi tubuh manusia sampai tingkat C. Efeknya berbeda untuk tiap orang. Tidak ada efek samping berbahaya. Aman, bisa dipakai. Obat penguat. Kalau aku pulang dengan tubuh yang sudah diperkuat. Bagaimana, bos? Kalau takut nggak kita paksa kok.
Mau mulai fitness dari sekarang kan sudah terlambat ya. Takut disuntik nggak? Beban. Bukan urusanmu. Bukannya dibilang gak ada efek samping? Kenapa? Rasanya aku mau mati saja. Oh, aku lupa kasih tahu kamu. Obat tingkat C. Biasanya dipakai untuk penguatan kedua bagi orang yang sudah disuntik obat tingkat D. Kalau orang biasa pakai langsung. Akan terasa sedikit tidak nyaman. Kau, sialan. Mati kau, bunga matahari raksasa. Yeming, kau sampah. Siapa kamu? Aku adalah dirimu. Yeming. Akhirnya, kita bisa bertarung dengan adil. Ini cuma mimpi. Kau sudah bangun. Berapa lama aku pingsan? Sehari semalam, lo? Sepertinya penyerapanmu cukup bagus. Semakin lama kau koma, semakin baik khasiat obatnya bekerja. Sepertinya tidak ada perubahan apapun. Hah? Di mana kakakmu? Terima pukulan saya. Cuma segini kemampuanmu? Lumayan bagus, dong. Ini adalah kekuatanku. Hahaha. Aku jadi superhero. Superhero? Saya sudah disuntikan penguat level B ganda untuk orang sepertimu. Saya bisa mengalahkan 10 orang sekaligus. Terserah apa kata MU, orang harus belajar bersyukur. Berubah jadi seperti ini hanya dalam sehari. Apa itu tidak pantas untuk disyukuri? Orang biasa saja sulit menahan level D, loh. Dia tidak hanya bertahan dari reaksi obat level C dengan kekuatan kemauannya, tapi juga hampir tidak menyanyiakan khasiat obatnya sama sekali. Kak, bakat fisik pria ini cukup menarik, loh. HMPH. Meskipun begitu dia tetap beban. Zona erosi adalah bisul di tanah buruk ini. Setiap butir debu di sini bukan benda mati. Mereka hidup, bisa masuk ke pori-porimu, mengubah daging dan darahmu, sampai mengubahmu sepenuhnya menjadi makhluk sama seperti mereka. Tapi yang lebih mengerikan dari pembusukan daging adalah pelarutan jiwa. Di sini, jika orang biasa tinggal terlalu lama, ingatannya akan dicuri. Kemauan dan keyakinannya akan hancur. Akhirnya, manusia bukan lagi manusia, melainkan diubah menjadi mayat hidup yang mengejar aroma orang hidup.
Jadi, kita buat 3 peraturan. Pertama, ikuti kami terus, jangan tinggal di belakang. Kedua, patuhi perintah mutlak. Ketiga, jaga rasa ingin tahu MU. Senjata MU, pegang baik-baik. Cuma ini? Di mana senjataku? Apa kau bisa menggunakannya? Tidak. Ya sudah, kan begitu. Untuk pemula sepertimu yang cuma punya kekuatan kasar, pertarung jarak dekat adalah yang paling efisien. Percaya saja, jika kau beruntung, tidak perlu sama sekali bertarung. Tahu. Aku lapar. Orang butuh makan, nggak makan perut keroncongan. Kak, boleh kasih tahu ini makanan apa? Yeming, ini zona erosi. Bukan dapur lu. Hei, beneran nggak mau makan? Mie instan Woody, rasanya selalu sama. Gempa? Ini gempa? Sial, anjing liar. Hei, dua kakak. Lari atau lawan, kasih tahu dong. Jangan diam kayak patung. Kalau nggak mau dicabik-cabik mereka, mending ikutin kita. Jangan gerak. Mie gua. Kalau tadi nggak nurut. Sekarang bakal dijepit 2 arah. Di rantai makanan beneran, mereka cuma makanan pembuka paling bawah. Sial. Kak, Gitu doang. Ayo tunjukin kekuatan kita. Ninya, lindungi aku. Kak, Peringatan. Detak jantung terlalu tinggi. Sial, monster gelembung lagi masa bertelur. Ninya, jangan pedulin aku. Bawa Yeming pergi. Barang di tangannya bisa selamatin semua orang di camp. Kamu bukan ayah gua.
Jangan nekat. Dengerin, kita nggak boleh mati semua di sini. Orang-orang di camp nggak boleh kehilangan harapan. Jadi kamu berdua harus hidup. Analisis struktur biologis, posisi jantung. Kelemahan terkunci.